Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, bukakanlah pikiran setiap kami ya Tuhan. Sehingga ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami dapat mengerti bahkan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu, dan kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada surat Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-18 dan 19. Saya akan berkhotbah dengan judul Alasan untuk menjadi anggota keluarga Allah. Hari ini saya akan berkhotbah didasarkan pada surat Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-18 dan 19 dengan judul Alasan untuk menjadi anggota keluarga Allah. Demikianlah bunyinya. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Teman-teman, kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh perbuatan yang Yesus telah lakukan untuk merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, dengan mati di atas kayu salib untuk mengadakan damai sejahtera. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa karena perbuatan yang Yesus telah lakukan, maka Rasul Paulus dan warga gereja di Efesus beroleh jalan untuk masuk kepada Bapa. Sehingga warga gereja di Efesus tidak lagi menjadi orang asing, melainkan menjadi anggota keluarga Allah. Yang hendak ditekankan dalam ayat-ayat ini adalah karena perbuatan yang Yesus telah lakukan, maka warga gereja di Efesus menjadi anggota keluarga Allah. Teman-teman, membahas mengenai alasan untuk menjadi anggota keluarga Allah sangatlah penting untuk kita pahami sebagai umat Tuhan di zaman ini. Menjadi anggota keluarga Allah artinya kita mau menerima anugerah yang telah Allah sediakan dengan menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. Ketahuilah bahwa perbuatan yang Yesus telah lakukan seharusnya menjadi dasar bagi setiap kita untuk menjadi anggota keluarga Allah. Sebagaimana warga gereja di Efesus menjadi anggota keluarga Allah, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya menjadi anggota keluarga Allah. Teman-teman, kita seharusnya menjadi anggota keluarga Allah. Mengapa kita seharusnya menjadi anggota keluarga Allah? Apabila kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita dapat menemukan paling tidak 3 alasan mengapa kita seharusnya menjadi anggota keluarga Allah. Yang pertama, karena kita telah dipilih oleh Allah. Dapat kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Yang kedua, karena kita telah ditebus oleh Allah. Dapat kita lihat di dalam Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Yang ketiga, karena kita telah diperlengkapi oleh Allah. Dapat kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Teman-teman, tujuan saya berkhotbah hari ini adalah supaya pada akhirnya setiap kita dapat memahami 3 alasan mengapa kita seharusnya menjadi anggota keluarga Allah. Teman-teman, kita seharusnya menjadi anggota keluarga Allah. Mengapa kita seharusnya menjadi anggota keluarga Allah? Yang pertama, karena kita telah dipilih oleh Allah. Mari kita melihat Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh perkataan Yesus kepada murid-muridnya untuk mengingatkan bahwa apabila dunia membenci mereka, sebenarnya dunia telah lebih dahulu membenci Yesus.
Dan dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa mereka tidak berasal dari dunia, melainkan Yesus telah memilih mereka dari dunia, sehingga dunia membenci kehadiran mereka. Sebagaimana murid-murid Yesus telah dipilih untuk menjadi anggota keluarga Allah, demikian pula dengan kita. Kita telah dipilih untuk menjadi anggota keluarga Allah. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 dikatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Ketahuilah bahwa bukan kita yang memilih Allah, melainkan Allah lah yang telah memilih setiap kita, supaya kita menghasilkan buah. Dengan kata lain, Tuhan mau kehadiran kita di dalam dunia menghasilkan sesuatu yang berdampak positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 dan yang ke-10 dikatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa kita dipilih untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus telah lakukan. Tuhan mau setiap kita menceritakan tentang perbuatan Tuhan, baik melalui perkataan yang kita ucapkan atau melalui perbuatan yang kita lakukan. Ketika kita telah menyadari bahwa Allah telah memilih kita, maka tindakan selanjutnya yang seharusnya kita lakukan yaitu mau meresponinya. Kita seharusnya menjadi anggota keluarga Allah karena kita telah dipilih oleh Allah. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai yang ke-19 dikisahkan mengenai seorang tokoh Alkitab yang bernama Saulus, yang kelak kita kenal dengan sebutan Paulus. Saat itu, Saulus ingin membunuh murid-murid Yesus. Ia pun meminta surat kuasa sehingga jika ia menemukan orang-orang yang percaya kepada Yesus, ia dapat menangkap mereka. Namun di dalam perjalanannya ke Damsyik, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia pun rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kemudian Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu Tuhan menjawab, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Kemudian Tuhan menyuruh Saulus untuk berdiri dan pergi ke dalam kota. Singkat cerita, Saulus pun tidak dapat melihat. 3 hari lamanya ia tidak makan dan tidak minum. Di Damsyik ada seorang murid Yesus yang bernama Ananias. Melalui penglihatan, Tuhan memerintahkan Ananias untuk menemui Saulus dan menumpangkan tangannya kepada Saulus supaya Saulus dapat kembali melihat. Ananias telah mendengar kejahatan yang telah dikerjakan oleh Saulus terhadap murid-murid Yesus di Yerusalem. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 dikatakan, "Tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel." Kemudian Ananias pun menemui Saulus dan menumpangkan tangannya kepada Saulus, dan Saulus pun dapat kembali melihat. Sebagaimana Saulus telah dipilih oleh Allah untuk menjadi anggota keluarga Allah, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya menjadi anggota keluarga Allah karena kita telah dipilih oleh Allah. Teman-teman, kita seharusnya menjadi anggota keluarga Allah. Mengapa kita seharusnya menjadi anggota keluarga Allah? Yang kedua, karena kita telah ditebus oleh Allah.
Mari kita melihat Galatia pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh perbuatan Allah dengan mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, ke dalam dunia. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa Yesus Kristus diutus ke dalam dunia untuk menebus setiap manusia, supaya setiap manusia menjadi anak-anak Allah, sehingga setiap manusia dapat menerima segala sesuatu yang disediakan oleh Allah untuk anak-anaknya. Ketahuilah bahwa ayat-ayat ini juga berlaku bagi setiap kita. Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia untuk menebus setiap kita supaya kita menjadi anak-anak Allah. Dengan kata lain, kita telah ditebus untuk menjadi anggota keluarga Allah. Di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan yang ke-8 dikatakan, "Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian." Melalui Yesus Kristus, Allah telah menebus setiap kita dari dosa yang membelenggu kehidupan kita. Kita ditebus bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Sebab di dalam darah ada kehidupan, sehingga kita yang seharusnya mengalami kebinasaan memperoleh hidup yang kekal. Di dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 dan 19 dikatakan, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat." Oleh sebab itu, kita seharusnya selalu menghargai karya penebusan yang Yesus telah lakukan atas hidup kita dengan hidup sungguh-sungguh di hadapannya. Di dalam 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang kelima dan yang keenam dikatakan, "Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan." Melalui ayat ini kita dapat melihat bahwa Yesus Kristus memberikan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Yesus Kristus tidak hanya menebus golongan orang tertentu, melainkan menebus semua manusia dari dosa yang telah dilakukan. Kerinduan hati Allah yaitu setiap manusia menerima karya penebusan yang Yesus telah kerjakan, sehingga dosa yang dilakukan dihapuskan dan kita menjadi anggota keluarga Allah. Di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-32 sampai yang ke-43 dikisahkan mengenai kisah Yesus yang disalibkan bersama dua penjahat di tempat yang bernama tengkorak. Seorang penjahat berada di sebelah kanan Yesus dan seorang penjahat yang lain berada di sebelah kiri Yesus. Pemimpin-pemimpin dan prajurit-prajurit yang berada di sana mengolok Yesus. Seorang penjahat yang digantung pun menghujat Yesus dengan berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Akan tetapi seorang penjahat yang lain menegur penjahat tersebut dan berkata bahwa dirinya memang layak untuk dihukum sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Namun tidak dengan Yesus. Penjahat tersebut berkata kepada Yesus, "Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-43 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus."
Melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa seorang penjahat yang berkata kepada Yesus, "Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja," akan berada bersama-sama dengan Yesus di dalam Firdaus. Dengan kata lain, penjahat tersebut telah ditebus oleh Allah melalui Yesus supaya menjadi anggota keluarga Allah. Sebagaimana penjahat tersebut telah ditebus oleh Allah, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya menjadi anggota keluarga Allah karena kita telah ditebus oleh Allah. Teman-teman, kita seharusnya menjadi anggota keluarga Allah. Mengapa kita seharusnya menjadi anggota keluarga Allah? Yang ketiga, karena kita telah diperlengkapi oleh Allah. Mari kita melihat 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh kerinduan hati Rasul Paulus untuk mengingatkan Timotius supaya Timotius tetap berpegang teguh kepada kebenaran yang telah Timotius terima dan yakini dengan mengingat orang yang telah mengajarkannya. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa sedari kecil Timotius telah mengenal kitab suci yang memberikan pengertian untuk mendapatkan keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Melalui kitab suci, Allah memperlengkapi Timotius supaya Timotius menjadi pribadi yang memiliki iman yang membawa Timotius kepada keselamatan. Dengan kata lain, melalui kitab suci, Timotius telah diperlengkapi untuk menjadi anggota keluarga Allah. Sebagaimana Timotius telah diperlengkapi dengan kitab suci atau yang kita kenal dengan sebutan Alkitab untuk menjadi anggota keluarga Allah, demikian pula dengan kita. Kita telah diperlengkapi untuk menjadi anggota keluarga Allah. Ketahuilah bahwa kita dapat mengenal Allah karena Allah lah yang memperkenalkan dirinya kepada kita melalui Alkitab. Alkitab atau firman Tuhan diberikan kepada setiap kita supaya kita mendapatkan keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Sebab kerinduan hati Allah yaitu setiap kita menjadi anggota keluarga Allah. Ketika kita mau membaca Alkitab, maka iman kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 dikatakan, "Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus." Semakin kita membaca firman Tuhan, maka kita akan semakin mengenal Allah. Karena firman adalah Allah itu sendiri. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah." Oleh sebab itu sangat penting bagi setiap kita untuk terus-menerus membaca firman Tuhan sehingga kita memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Sebab karena imanlah kita semua menjadi anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-26 dikatakan, "Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus." Melalui Alkitab setiap kita diperlengkapi oleh Allah untuk menjadi pribadi yang beriman, sehingga kita dapat menjadi anggota keluarga Allah. Sewaktu saya duduk di bangku SD, saya bergabung di dalam sebuah komsel anak. Kemudian di sanalah saya dianjurkan untuk membaca Alkitab supaya saya menjadi pribadi yang berhikmat serta memiliki iman yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sejak saya mendengar hal tersebut, saya pun mulai membiasakan diri untuk rajin membaca Alkitab, di mana setiap pagi saya akan membaca kitab Amsal, di mana pasal yang saya baca sesuai dengan tanggal yang terdapat di dalam kalender. Saya pun juga belajar untuk membaca Alkitab secara berurutan dari Kejadian sampai Wahyu.
Seiring berjalannya waktu, saya melihat bahwa Tuhan memberikan hikmat di dalam kehidupan saya secara pribadi, di mana saya dapat menjadi salah satu siswa yang berprestasi ketika saya duduk di bangku sekolah. Tidak berhenti sampai di situ, iman saya pun kepada Tuhan semakin hari semakin bertumbuh. Saya semakin mengenal Tuhan dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Saya menyadari bahwa melalui Alkitab, setiap kita diperlengkapi oleh Allah untuk dapat menjadi pribadi yang beriman, dengan tujuan setiap kita diselamatkan dan menjadi anggota keluarga Allah. Kita seharusnya menjadi anggota keluarga Allah karena kita telah diperlengkapi oleh Allah. Teman-teman, demikianlah khotbah saya hari ini dengan judul Alasan untuk menjadi anggota keluarga Allah, yang didasarkan pada surat Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-18 dan 19. Kita seharusnya menjadi anggota keluarga Allah. Mengapa kita seharusnya menjadi anggota keluarga Allah? Setelah kita membaca beberapa bagian Alkitab, kita telah menemukan paling tidak 3 alasan mengapa kita seharusnya menjadi anggota keluarga Allah. Yang pertama, karena kita telah dipilih oleh Allah. Yang kedua, karena kita telah ditebus oleh Allah. Dan yang ketiga, karena kita telah diperlengkapi oleh Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan hari ini menjadi berkat dan penghiburan bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami percaya ya Tuhan, bahwa ada sebuah kerinduan hati yang besar yang Engkau miliki untuk kami juga dapat responi, yaitu menjadi anggota keluarga Allah. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau memilih setiap kami untuk menjadi anggota keluarga Allah. Kami tahu bahwa pilihan yang telah Engkau nyatakan, seharusnya kami mau responi dengan sangat baik ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur karena Engkau telah menebus setiap kami dari dosa-dosa yang telah kami lakukan. Kami tahu kami ditebus bukan dengan perak atau emas, melainkan setiap kami ditebus dengan darah yang mahal. Karena di dalam darah ada kehidupan, sehingga kami yang seharusnya mengalami kebinasaan memperoleh hidup yang kekal. Kami juga mengucap syukur atas kehadiran Alkitab atau firman Tuhan ya Bapa, yang memperlengkapi setiap kami untuk mendapatkan pengertian bahwa hanya melalui iman kepada Yesus Kristuslah kami menerima keselamatan. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu. Kami rindu suatu hari nanti kami dapat bersama-sama dengan-Mu berada di kerajaan-Mu ya Bapa. Ini setiap kami, tolong kami ya Tuhan. Biarlah setiap godaan-godaan dari si jahat yang berusaha untuk menggoncangkan iman kami diruntuhkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu akan menguatkan setiap kami untuk menjadi pribadi yang tetap beriman di dalam Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami dapat menjadi anggota keluarga Allah. Dan ketika Engkau datang kedua kalinya, kami ada bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.